saya Yulia Sareiza, saya dari kelas 10-7. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi soal nomor 1 itu, mengapa pada masa Bani Umayyah ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat? Itu karena pada masa Bani Umayyah agama Islam mulai luas dan perekonomian mulai maju. Terus juga pemerintah mendukung terhadap pendidikan dan ilmiah. Jadi soal nomor 2 itu, apa peran Khalifah Bani Umayyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan? Jadi mereka berperan dengan membangun perpustakaan, masjid, dan pusat pendidikan, serta mendukung para ulama dan ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lanjut soal nomor 3, mengapa bahasa Arab menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu pada saat itu? Bahasa Arab menjadi penting karena dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan ilmu pengetahuan, sehingga memudahkan komunikasi dan penyebaran ilmu di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Jadi soal nomor 4 itu, apa hubungan antara perluasan wilayah kekuasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Perluasan wilayah membuat umat Islam bertemu dengan berbagai budaya dan ilmu dari bangsa lain seperti Persia dan Romawi, sehingga pengetahuan semakin berkembang. Jadi ada soal nomor 5, jika kalian hidup pada masa Bani Umayyah, bidang ilmu apa yang ingin kalian pelajari dan mengapa? Nah, jika hidup pada masa Bani Umayyah, saya ingin mempelajari ilmu astronomi karena ilmu tersebut penting untuk menentukan arah kiblat, waktu salat, dan memahami alam semesta. Nah, ada soal nomor 6, mengapa dalam sebuah pemerintahan besar sering terjadi konflik internal? Dalam pemerintahan besar sering terjadi konflik internal karena adanya perebutan kekuasaan, perbedaan pendapat, dan kepentingan antar kelompok. Terus soal nomor 7, apa saja faktor yang dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin? Nah, itu karena tidak ada kepuasan masyarakat dapat disebabkan oleh ketidakadilan, pemimpin yang korup, ekonomi buruk, kurangnya perhatian terhadap rakyat, dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Lanjut soal nomor 8. Menurut kalian, apa perbedaan suku atau kelompok yang bisa memicu konflik dan mengapa? Perbedaan suku atau kelompok yang bisa memicu konflik jika ada sikap saling merendahkan, diskriminasi, atau perebutan kepentingan. Namun perbedaan juga bisa menjadi kekuatan jika saling menghargai. Soal nomor 9 itu, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan pemimpin untuk mengatasi konflik? Nah, pemimpin yang seharusnya bersikap adil, mendengarkan rakyat, mengutamakan musyawarah, serta mencari solusi damai agar konflik tidak semakin besar. Nah, soal nomor 10 itu, apa dampak konflik berkepanjangan terhadap stabilitas di suatu negara? Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan negara menjadi tidak stabil, ekonomi menurun, keamanan terganggu, dan kesejahteraan masyarakat berkurang.